warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmayanti dari kelas Manajemen 223C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resume saya, yaitu tentang strategi dan analisis sumber daya manusia dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Untuk mendefinisikan manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut MSDM, perlu pemahaman pada dua fungsi, antara lain fungsi manajerial atau managerial function dan fungsi operasional atau operational function. Perlu diketahui kembali bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan, pengawasan, dan fungsi operasional. Berdasarkan sumber daya yang ada pada organisasi, maka manajemen dapat digolongkan ke dalam manajemen sumber daya manusia, keuangan, produksi, dan pemasaran. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia melalui aktivitas-aktivitas organisasi dan fungsi-fungsi operasionalnya. Dengan demikian, MSDM dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, strategi sumber daya manusia. Strategi adalah rencana jangka panjang perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal dalam mempertahankan keuntungan kompetitif. Strategi sumber daya manusia berkaitan dengan misi, visi, strategi perusahaan, SBU atau strategi business unit, dan juga strategi fungsional. Strategi SDM berkaitan antara lain dengan pembentukan suatu budaya perusahaan yang tepat. Perencanaan SDM mengaudit SDM baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, serta mencakup pula aktivitas SDM seperti pengadaan SDM, dari rekrutmen sampai seleksi, orientasi, pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan SDM, penilaian SDM. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, baik dalam bidang produksi maupun jasa. Organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis dalam pengelolaan dan perencanaan tenaga kerja yang tepat, guna tenaga kerja harus bisa efektif dan efisien. Agar tenaga kerja atau sumber daya manusia tersebut menjadi efektif dan efisien. Yang ketiga, peran strategi manajemen sumber daya manusia. Peran strategi SDM dalam perusahaan adalah mengarahkan ke seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi pentingnya pasar sebagai faktor eksternal. Yang pertama, peran SDM dalam merumuskan dan melaksanakan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value yang terbaik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi yaitu: pertama, mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan. Yang keempat, menentukan tujuan dan target terukur. Yang kelima, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, analisis pekerjaan MSDM. Proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama,
menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga, menyeleksi muakal jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang ketujuh, memperhitungkan perkembangan perusahaan. Demikian presentasi tugas resume saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.